Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi haqqihi Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وقال في حقه جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صلوات ربي وسلامه على حبيبه وخليله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang saya cintai seluruh jamaah hadirin hadirat yang berkumpul pada pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin Villa Bintaro Regency yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bersama kaum Ansar yang berjuang di sisi Nabi Muhammad SAW dengan mengorbankan seluruh yang mereka cintai, diri mereka, harta mereka, dan keluarga. Dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jajaran pengurus, demikian pula para asatidzah yang berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama kita, yang mulia Ustaz Muhammad Zaid Bahmid, begitu pula Ustaz Heri Nurdi, Ustaz Fawaz, dan para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kita telah dengarkan apa yang dipaparkan oleh Ustaz Zaid Bahmid berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh Islam, bukan hanya pada masa kini, dari mulai masa lampau, yang telah betul-betul membuktikan keberhasilan mereka untuk memecah belah kaum muslimin, membuat pertikaian berkecamuk di antara mereka, hingga mereka dapat duduk dengan tenang, uncang-uncang kaki menikmati betul-betul berbagai macam ghanimah yang mereka dapatkan, baik dari sumber kekayaan alam yang Allah limpahkan atas mereka, demikian pula sumber daya manusia yang ada di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak terasa dijadikan sebagai budak-budak mereka dan berdaya-berdaya. Kalau di sini kita menyalahkan mereka, merupakan satu kesalahan yang fatal, karena memang mereka adalah sekalian musuh. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Zaid Bahmid, Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara
hatta tattabi'a millata. Sekali-kali tidak akan pernah orang Yahudinya maupun Nasraninya riba kepada kalian hingga kalian mengikuti gaya hidup mereka. Millah di sini hadirin sekalian menggambarkan gaya hidup. Mereka hadirin sekalian tidak berjuang untuk mengeluarkan kita dari nama Islam. Mereka tidak takut dengan nama Islam. Tapi yang mereka tidak suka, yang menjadi ancaman bagi mereka, cara hidup yang Islami. Bila kaum muslimin hidup dengan cara hidup yang Islami yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, maka mereka tidak akan menjumpai celah di tengah-tengah kita yang dapat mereka masuk. Mereka tidak akan mampu untuk memecah belah kita, tidak akan mampu untuk mengadu domba kita, tidak akan mampu untuk menguasai kekayaan alam kita, dan tidak akan mampu untuk menjadikan kita sebagai keledai-keledai dan budak-budak. Cuma perbudakan di abad modern berbeda dengan perbudakan di masa lalu. Melalui outsourcing hadirin sekalian, sistem kontrak kerja yang pada saat ini diterapkan di negeri kita, perbudakan berjalan. Setiap beberapa bulan atau beberapa waktu kontrak diperpanjang dengan gaji yang diberikan untuk mereka yang sama sekali tidak sepadan dengan kebutuhan mereka, dan setelah itu tidak ada jaminan sama sekali. Sedangkan pekerja-pekerja mereka mendapatkan jaminan hidup yang istimewa. Mereka mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka, mendidik anak-anak mereka, hingga mampu untuk menempati posisi-posisi yang strategis. Sedangkan kita kaum muslimin, bila bapak kita seorang tamatan sekolah SMA, maka amat sulit bagi orang anak yang tumbuh dalam kehidupan yang tidak sama sekali mencukupi untuk menyekolahkan anak-anaknya seperti ini. Kita jumpai bagaimana beban pendidikan yang begitu tinggi dan cukup mahal. Orang-orang kita yang lemah tidak mampu hadirin sekalian untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, pengetahuan mereka melalui kursus-kursus. Sedangkan sistem pendidikan yang ada pada saat ini melakukan pembodohan yang luar biasa. Dengan mata pelajaran yang begitu banyak, yang ditekankan bukan penguasaan, tapi yang ditekankan bagaimana seorang dapat lulus dari ujian. Akhirnya anak-anak kita hadirin sekalian, karena berhadapan dengan tumpukan pelajaran yang begitu banyak yang dijejalkan kepada mereka, sampai ketika kurikulum pendidikan kita dipelajari hadirin sekalian dan diteliti di luar, mereka mengatakan bahwa pelajaran kita ini termasuk yang tersulit di atas muka bumi. Karena begitu banyaknya. Kalau di luar negeri orang menekankan kepada penguasaan, pemahaman, dan terapan, kalau di negeri kita pendidikan hanya sekedar memfokuskan bagaimana perhatiannya untuk membuat hadirin sekalian seolah-olah kurikulumnya begitu luar biasa, tapi anak-anak kita justru jarang yang menguasai kurikulum pendidikan tersebut dengan baik. Akhirnya budaya menyontek hadirin sekalian berkembang di tengah-tengah. Sampai sekolah-sekolah swasta yang bergengsi pun terang-terangan memberikan kesempatan kepada muridnya untuk apa? Untuk menyontek. Dengan alasan takut kalau nama sekolah mereka nanti akan turun. Takut kalau sampai anak tersebut yang belajar selama sekian tahun hanya disebabkan ujian beberapa saat mengalami kegagalan, menimbulkan dampak psikologi bagi mereka yang tidak baik. Jadi budaya menyontek di tengah-tengah kita ini luar biasa. Begitu tamat sekolah, menengah, melanjutkan ke perguruan tinggi juga melakukan hal yang sama. Begitu mereka selesai sekolah, mereka juga pada saat melamar bekerja juga melakukan hal yang sama. Akhirnya mental budak berkembang di tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Kita menganggap ini merupakan hal yang biasa. Budaya ini hadirin sekalian terus dikembangkan, ditiupkan di tengah-tengah kita untuk membuat kaum muslimin yang mayoritas di negeri kita
yang sebenarnya merupakan manusia-manusia yang santun, yang berpotensi amat besar dengan keimanan keislaman yang kalau diikuti dengan sebaik-baiknya dapat membangkitkan mereka menjadi manusia-manusia yang dapat memegang amanat dengan sebaik-baiknya. Ternyata sifat khianat telah ditanamkan di hati mereka sejak ini. Kebohongan dengan berbagai macam upaya yang mereka lakukan, seperti yang tadi Ustaz Zain katakan, melalui gaya hidup, dari mulai food, fun, sampai kepada fashion seperti yang beliau sampaikan. Kita saksikan bagaimana dia muslim, ayahnya seorang muslim, bahkan ayahnya seorang ulama, tapi istrinya, anak-anak perempuannya, anak laki-lakinya justru senang dengan gaya hidup orang-orang yang tidak begitu. Jadi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan dalam bahasa Arab yadullu ala nafyi ta'bidi, artinya sekali-kali orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian hingga kalian mengikuti gaya hidup. Walaupun kita tetap sebagai seorang muslim, kita tetap melakukan sholat 5 waktu di masjid, memperingati hari-hari besar Islam, tapi kalau gaya hidup kita tidak lagi Islam, tidak lagi betul-betul mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, meneladani Rasulnya yang mengajak kita untuk hidup dengan pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia, dengan kejujuran, dengan amanat, dengan kebenaran, keadilan yang menjadi betul-betul pegangan hidup kita, maka dengan mudah kita akan dipecah belah, diadu domba, dijerumuskan ke dalam perangkap-perangkapnya mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa mengancam, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa-siapa yang menentang ar-rasul setelah jelas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terang di hadapan mereka, dan dia lebih suka mengikuti gaya hidupnya orang-orang yang tak beriman, kami akan biarkan dia memilih dan menempuh jalannya, tapi kami akan campakkan dirinya ke dalam azab api neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi wa may yushaqiqir rasul, siapa-siapa yang menentang ar-rasul, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti gaya hidupnya orang-orang yang tidak beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan membiarkan dia menempuh jalan yang dipilih, wa nuslihi jahannam, tapi kami akan memasukkan dirinya ke dalam azab api neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Nah, hadirin sekalian, kalau kita memperhatikan bersama-sama, umat Islam jumlah mereka di negeri kita tidak berkurang, bahkan semakin hari semakin banyak jumlah mereka. Tapi yang betul-betul seperti yang digambarkan Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu mereka-mereka yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah betul-betul di jalan Allah, berpegang kepada petunjuknya, berpegang kepada talinya, mengikuti petunjuk kitabnya, dan meneladani Rasulnya Muhammad SAW dalam kehidupannya. Jumlah mereka amat sedikit, bahkan tanpa mereka sadari mereka bangga dengan gaya hidupnya orang-orang yang tak beriman, seperti yang diterangkan tadi oleh Ustaz Zain. Saya ingin hari sekali memberikan beberapa contoh bagaimana keberhasilan usaha mereka pada akhir-akhir ini, yang telah mampu untuk masuk ke daerah-daerah yang amat strategis. Di Indonesia pada saat ini, hadirin sekalian, ada upaya untuk mensosialisasikan anggapan dan pandangan bahwasanya kehidupan kaum gay dan kaum lesbi
merupakan satu hal yang biasa, wajar, dan normal. Bukan satu yang aneh, bukan merupakan gangguan jiwa. Di tengah-tengah pemuda-pemudi, di tengah-tengah masyarakat umum, melalui bantuan-bantuan dari luar yang masuk ke negeri kita, baik dari Amerika, dari WHO, masuk hadirin sekalian melalui Departemen Kesehatan kita, melalui hadirin sekalian juga Menko Keserangan, mereka memberikan bantuan-bantuan yang bermacam-macam. Kemudian pemerintah kita menyediakan kantor-kantor dan tempat kerja bagi mereka. Setelah itu mereka merekrut orang-orang yang betul-betul mereka peralat untuk kepentingan mereka, dari orang-orang yang punya kecondongan hadirin sekalian homoseksual, lesbi, dan mereka-mereka yang telah dididik dengan gaya hidup orang-orang yang tak beriman. Mereka berasal dari ayah ibu orang-orang yang beriman, tapi mereka sudah tidak lagi meyakini kebenaran Islam. Mereka orang-orang yang diberikan dana yang begitu besar, kedudukan yang begitu betul-betul menjamin kehidupan mereka, dan mulai melakukan kerusakan. Oleh karena itu, buku psikiatri mengenai kejiwaan hadirin sekalian yang menjadi pegangan di negeri kita ini ada dua. Satu yang berasal hadirin sekalian dari WHO yang diadopsi oleh Kemenkes kita, sedangkan yang kedua yang berasal dari Amerika yang bernama DSM yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association. Semua hadirin sekalian bersepakat bahwasannya kehidupan homoseksual ini bukan merupakan gangguan jiwa, tapi merupakan variasi seksual. Dikeluarkan yang pertama oleh American Psychiatric Association, yang kedua oleh WHO. Itu hadirin sekalian yang diadopsi oleh Departemen Kesehatan kita dan dijadikan sebagai pegangan bahwa homoseksual ini satu hal yang wajar, bukan merupakan gangguan jiwa. Karena yang menulis buku ini hadirin sekalian dari kalangan kaum muda. Oleh karena itu kalangan psikiatrik dari orang-orang Islam di Indonesia mulai ingin bangkit ya, menentang hal ini, tapi tidak gampang tanpa dukungan dan bantuan kaum muslim. Mereka dengan dana mereka hadirin sekalian, dengan pekerjaan mereka yang amat sistematis, yang betul-betul terarah, kerjasama antara luar dan dalam berusaha untuk merusak bangsa kita, hingga penyakit jiwa yang telah merusak kaum Lut menurunkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka sebanyak 2 kali. Pertama dengan menurunkan hujan batu kepada mereka, yang kedua dengan menebarkan bumi di atas mereka, dianggap sebagai perbuatan yang biasa. Kalau hadirin sekalian pergi ke Belanda dan negara Eropa, hadirin akan menjumpai bagaimana orang-orang di Eropa menganggap ini merupakan satu hal yang biasa. Oleh karena itu seorang ahli jiwa di Belanda mengatakan, seorang guru besar ahli jiwa di Belanda mengatakan bahwasannya Amsterdam tidak lama lagi, mungkin 10-15 tahun nanti, jumlah umat Islam akan lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang non-Islam. Lalu muridnya bertanya, kebetulan rekan saya dia mengatakan, mengapa? Dia bilang karena pria-pria di Belanda mereka lebih suka melakukan hubungan bersama sesama jenis. Kemudian mereka juga gemar mengadopsi anak. Tahu anaknya siapa hadirin sekalian? Anjing. Oleh karena itu ada beberapa murid di satu university ketika datang untuk menghadiri satu acara hadirin sekalian yang biasa disampaikan oleh gurunya, ternyata gurunya minta maaf karena anaknya sakit. Maka murid-muridnya hadirin sekalian datang ke rumahnya membawakan hadiah. Waktu bertanya bagaimana keadaan anak kamu, ditunjukkan anaknya anjing. Jadi mereka mengadopsi anjing secara resmi sebagai anak. Ini gaya hidup orang-orang hadirin sekalian di mana? Free sex, kebebasan seks. Kemudian bagaimana hadirin sekalian propaganda mereka melalui vision. Bukan hanya di Belanda, bahkan di negeri kita. Vision yang ditampilkan oleh berbagai macam hadirin sekalian televisi yang berbayar ini,
baik Indovision-nya, baik Telkom Vision-nya hari sekalian, mereka menampilkan berbagai macam model. Kemudian di tengah malamnya hari sekalian, sekali waktu ketika saya membuka, ternyata waliyahulillah, dengan keadaan bugil wanita-wanita ditampilkan, disajikan untuk pemuda dan pemudi kita hari ini. Mereka ingin menjerumuskan bangsa kita, kaum muslimin, menuju kehidupan binatang, melupakan kemanusiaan mereka, dan hal ini bahkan merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh umat manusia ketika Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa, kakek dan nenek kita, dilarang oleh Allah untuk memakan satu buah yang terdapat di surga, sedangkan yang lain halal untuk dimakan bagi diri. Ternyata hari sekalian, iblis walaupun telah terusir, dia masih mampu untuk mengirimkan bisikannya kepada kakek dan nenek kita, membisik-bisiki mereka berdua untuk memakan buah tersebut dengan apa? Dengan bujukan, anjuran bahwa buah ini akan membuat mereka hidup kekal dan mulia dan tidak akan pernah runtuh kemuliaan mereka. Oleh karena itu yang memberikan nama buah khuldi adalah syaitan. Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin. Apa yang dituju oleh syaitan ketika dia membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut? Yang dituju oleh syaitan dengan bujukan tersebut untuk membuat mereka membuka aurat mereka, untuk menyingkap aurat mereka hingga nafsu mereka berkobar dan menyala-nyala. Pada saat nafsu berkobar, maka akal sehat seseorang akan hilang. Oleh karena itu, falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Begitu mereka mencicipi buah tersebut, langsung aurat mereka tersingkap. Wa tafiqa yassifani alaihima min waraqil jannah. Mulai kedua-duanya merajut dari daun-daunan pohon untuk menutupi aurat mereka. Jadi buah ini buah yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam nafsu angkara murka, dan kembali iblis mengulangi hadirin sekalian bujukannya dengan berbagai macam cara yang amat halus, indah, menarik, dengan propaganda mereka, menggunakan orang-orang yang mereka betul-betul hadirin sekalian persiapkan. Kemudian senjata mereka masih senjata yang lama. Bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam kehidupan seks bebas yang akan membuat mereka kehilangan kendali diri mereka, hingga pemuda-pemudi kita hampir kebanyakan yang hanyut dalam hal ini. Saksikan bagaimana situs-situs porno yang terdapat di negeri kita. Ternyata hadirin sekalian, jumlah yang mengkonsumsinya amat banyak, dari mulai kakek-kakek, nenek-nenek sampai anak kecil. Ini merupakan fakta. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan bahwa buah tersebut buah yang akan mengobarkan nafsu angkara murka, kalau dalam Bible, dalam Perjanjian Lama pasal 2:3 disebutkan bahwa buah tersebut adalah buah ma'rifah. Kalau manusia memakan dari buah tersebut, maka dia akan berpengetahuan seperti Tuhan. Oleh karena itu ketika Adam dan Hawa memakan dari buah tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam Bible, langsung dari yang tidak tahu menjadi orang yang berpengetahuan. Lalu Tuhan mengatakan bahwa ternyata mereka berdua telah sama dengan kita berpengetahuan. Maka sekarang, wahai para malaikat, halangi mereka untuk memakan buah kehidupan agar mereka tidak hidup kekal. Maka mereka digiring, dipojokkan menuju belahan timur dari surga, kemudian dijaga oleh roh di sini maksudnya malaikat muqarrabun, supaya mereka tidak dapat hidup kekal dengan memakan buah kehidupan tersebut. Bapak Ibu boleh buka kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 2 pasal 3. Jadi kita lihat bagaimana versi Bible menganggap ilmu pengetahuan ini merupakan bisikan syaitan, dan nalar atau akal merupakan senjata syaitan. Dan ini pada saat ini hari sekalian yang sedang ditiupkan ke tengah-tengah kaum muslimin untuk menjadi manusia yang tidak berakal, manusia yang tidak berpikir, manusia yang beragama sama sekali tidak menggunakan akalnya. Maka mereka ingin menjerumuskan kita bagikan keledai-keledai yang tidak berpikir. Padahal Al-Quran berbicara kepada kita sebagai khalifah Allah, karena Allah memberikan kita akal. Oleh karena itu perbedaan antara kita manusia dengan binatang hadirin sekalian, bila kita perhatikan
bukan dalam persepsi indrawi. Binatang melihat sebagaimana kita, tapi binatang tidak mampu menafsirkan alam. Sedangkan manusia melihat, memandang, tapi mampu untuk melakukan identifikasi, melakukan penafsiran, dan pada akhirnya menemukan kebenaran sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik alam raya ini sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemelihara yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan berdasarkan ini terbukti tidak terdapat Tuhan yang lain, karena kalau ada Tuhan yang lain selain dari Allah, maka langit dan bumi akan mengalami keruntuhan. Semua ini hadirin sekalian, kemampuan yang ada pada manusia untuk melakukan identifikasi, melakukan penafsiran, hingga mereka menemukan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau ini harus dihilangkan, maka manusia hadirin sekalian kehilangan kedudukannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama menjadi doktrin-doktrin yang tidak mendidik, yang tidak membuka mata, yang tidak menyempurnakan kemanusiaan manusia, dan menyamakan manusia dengan hewan. Menyamakan manusia dengan hewan hadirin sekalian. Coba hadirin bayangkan, kalau manusia dengan hewan, kita lihat dari nalurinya mana yang lebih kuat. Kalau soal hadirin sekalian nafsu kebinatangan, binatang lebih dahsyat dibandingkan dengan kita. Ukuran makan sapi, kerbau, babi dibandingkan dengan kita, mereka makan lebih banyak. Bahkan babi bukan hanya makan rumput-rumputan, bukan hanya makan daging, bahkan bangkai pun, kotoran yang keluar dari tubuhnya, hingga anaknya kalau dia tidak menyupai makan akan dimakan. Kalau berbicara mengenai otak babi, sapi, kerbau lebih besar dibandingkan dengan otak. Kalau berkaitan dengan penciuman anjing lebih tajam dari kita. Kalau berbicara mengenai pendengaran tikus lebih tajam dibandingkan dengan kita. Kalau mengenai ketajaman mata, seekor elang lebih tajam dibandingkan dengan kita dalam pandangan matanya. Kalau berkaitan dengan nafsu seks hadirin sekalian, anjing lebih dahsyat dibandingkan dengan manusia. Apakah manusia diukur dengan kesemua ini? Apakah ada sisi lain kemanusiaan yang mendapatkan perhatian dari Allah, yang membuat Allah mengajaknya berbicara, yang membuat Allah menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya, walaupun dia dari sisi naluri dengan binatang tidak berbeda, tapi dari sisi kemanusiaan dengan akal yang Allah berikan, dia hadirin sekalian layak untuk mendengar firman-firman Allah yang memberikan tuntunan bimbingan kepadanya dan menjanjikan baginya balasan yang mulia di sisi Allah. Karena manusia walaupun memiliki naluri kebinatangan, dengan akalnya, dengan wahyu yang menerangi akalnya, yang menjadikan dia orang yang beriman, yang mampu mengendalikan syahwatnya dan nafsunya, tidak hidup dengan mirip dengan kehidupan binatang, maka mereka hadirin sekalian sebagai makhluk pilihan, hingga mereka layak mendapatkan penghormatan dari malaikat ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud di hadapan Adam alaihissalam. Malaikat tidak diberikan nafsu seperti manusia, tapi ternyata manusia yang diberikan nafsu. Walaupun menghadapi berbagai macam pikatan dan pesona, dia berkata, inni akhafullah, orang yang beriman dan bertakwa. Walaupun dia mencintai harta, di saat orang yang bertakwa ditawarkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Ditawarkan minuman keras yang memabukkan, wanita-wanita yang cantik, dia mengatakan, ana muslim. Kata anak muslim di sini hadirin sekalian bukan hanya sebatas sebuah kata dan tulisan yang terdapat di kartu kependudukan kita, tapi anak muslim, seorang muslim tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Diajak untuk bersikap bohong, dusta dan berkhianat, dia mengatakan anak muslim, karena seorang muslim tidak mungkin melakukan perbuatan semacam itu. Kalau seorang muslim hidup dengan cara hidup orang-orang yang beriman, maka tidak mungkin mereka akan dikalahkan dalam arena perjuangan mereka hari ini. Oleh karena itu, yang diinginkan oleh Barat, yang diinginkan Zionis, yang diinginkan oleh kalangan salibis, bukan mengeluarkan kita dari orang-orang Islam, tapi yang mereka inginkan bagaimana menjerumuskan kita ke dalam gaya hidup mereka, bahkan kalau perlu pertahankan nama Islam kita. Itu tidak menjadi soal bagi mereka. Jadi hadirin bayangkan coba, saya sering mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan homoseksual.
bahkan pejabat-pejabat di pemerintahan kita, dari wakil rakyat kita, orang-orang yang berperilaku semacam ini. Suatu istrinya menegur hadirin sekalian dengan menangis melihat perilaku suaminya yang tidak normal. Dia mengatakan, siapa yang bilang tidak normal? Ini kan takdir saya, bukan kehendak saya dan kemauan saya. Mereka mengatakan secara biologikal hadirin sekalian bahwa ini secara alami terjadi seperti ini. Sama sekali tidak benar. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan homo atau lesbi. Tapi pendidikan dia, lingkungan dia, pergaulan dia yang membuat dia menjadi seorang lesbi atau seorang homo. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fitrah yang suci. Walaupun ayahnya seorang perampok, ibunya seorang pelacur, anak tersebut lahir ke dunia dalam keadaan bersih, tidak mewarisi dosa orang tuanya, seperti yang difahami oleh kalangan mereka hadirin sekalian yang memeluk agama Kristen, bahwa manusia memikul dosa warisan, seperti yang diyakini oleh umat Katolik. Dalam Islam tidak ada hadis. Oleh karena itu kita lihat, walaupun pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, demikian pula pengaruh genetik berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak bersifat mutlak. Kita lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang nabi dan rasul, ayahnya seorang penyembah berhala, bahkan pembuat berhala. Kita lihat sebaliknya, bagaimana Nuh, seorang nabi dan rasul, tapi anaknya justru seorang kafir. Demikian pula istrinya. Kita lihat bagaimana pengaruh lingkungan. Musa alaihi salatu wassalam hidup dalam lingkungan kafir, tapi ternyata dia dapat menjadi orang yang beriman. Begitu pula Ibrahim. Saksikan bagaimana Asia, istri Fir'aun, walaupun suaminya seorang durjana, tapi dia merupakan istri kesayangan dari Fir'aun, hidup dalam kejahiliahan dan kegelapan. Tapi begitu dia melihat kebenaran, hatinya yang condong pada kebenaran, beriman kepada Musa yang merupakan anak yang dibesarkan oleh kedua tangannya, dan dia masuk dalam Islam. Ketika Fir'aun mengancam dirinya, dia berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmidh dhalimin. Dia berkata, wahai Tuhanku, bangunkanlah bagiku sebuah rumah di surga, rumah yang dapat menggantikan istana megah yang disediakan oleh Fir'aun. Bangunkan bagiku sebuah rumah di sisimu ya Allah. Kemudian wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qawmidh dhalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang berbuat jahat. Kita lihat hadirin sekalian bagaimana Asia hidup dalam lingkungan yang bobrok, bahkan berada di tengah-tengah suami yang mencintainya, memujanya, memenuhi semua keinginannya. Tapi ternyata pengaruh dari lingkungan, termasuk pengaruh keturunan, tidak berpengaruh terhadap dirinya, tidak mampu untuk menahan kehendaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada ketiga faktor: gen, pendidikan, demikian pula lingkungan, walaupun ikut berpengaruh tapi tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu hadirin sekalian, orang yang tadinya lahir ke dunia dalam keadaan suci dan bersih dapat tercemar oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, dan pengaruh orang tua. Tetapi bukan berarti diri mereka tertutup dari kebenaran. Seandainya mereka tercemar oleh perilaku lingkungan, pendidikan orang tua, demikian pula asal usul keturunannya, karena bapaknya seorang perampok, peminum, dan lain sebagainya, kalau hati mereka berhasrat untuk mengikuti kebenaran, maka Allah akan datang kepada mereka lebih cepat daripada kedatangan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, walaupun kita dari kalangan kaum muslimin, keluarga kita orang-orang Islam turun-menurun, bahkan bisa saja ayah ibu kita ulama-ulama yang berdakwah di jalan Allah, tapi kita tidak mampu untuk menjamin anak kita tetap dalam keimanan dan keislaman. Bisa saja sang ayah dan ibu yang beriman, bahkan berdakwah di jalan Allah, anaknya termasuk orang-orang yang ingkar, sebagaimana yang Allah contohkan pada kehidupan Nuh bersama keluarga. Begitu pula kehidupan Nuh bersama istrinya. Bagaimana kita jumpai hadirin sekalian, keimanan bukan melalui hasil keturunan, tapi keimanan berawal dari kecondongan hati kita untuk menerima kebenaran.
mau menerima petunjuk dan hidayah Allah, walaupun dari tempat yang jauh dari pusat kebenaran, Allah akan mengantarkan hidayahnya kepada mereka. Sebagai contoh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mana yang lebih dekat kepada pusat hidayah? Bapak-bapak, ibu-ibu saya kepada Rasulullah apa Abu Lahab? Abu Lahab. Mana yang lebih dekat? Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah, Utbah bin Abi Rabi'ah, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merupakan pemuka-pemuka kaum musyrikin dan orang munafik. Mana yang lebih dekat kepada Rasul? Kita kepada Rasul, apakah mereka kepada Rasul? Mereka berjumpa dengan Rasul, menyaksikan akhlak Rasul, pribadinya yang lemah lembut, kebenaran yang segar yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati mereka tertutup untuk menerima kebenaran, Allah tidak berikan hidayah bagi mereka. Tapi bayangkan, setelah 1400 tahun berlalu, ternyata dengan rahmat karunia Allah, Allah memberikan hidayahnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, padahal tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulnya, tidak pernah mendengarkan langsung Quran dibacakan. Tapi ternyata Allah berikan hidayah kepada kita semua. Ini merupakan rahmat yang patut untuk kita syukuri, kita jaga dan pelihara. Oleh karena itu, orang yang mensyukuri nikmat Allah, dia akan menjaga keimanan dan keislamannya, dan dia akan berupaya untuk hidup dengan cara hidup yang islami, agar Allah senantiasa ridha kepadanya dan menambahkan hidayah dan petunjuk baginya. Tapi orang-orang yang menjual dengan murah keimanan keislamannya, rela dengan hidup, dengan gaya hidupnya orang-orang yang tak beriman, maka orang-orang semacam ini orang-orang yang tidak akan mendapatkan perhatian dan penghargaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengingat pertemuan kita pada pagi hari ini dalam rangka hari ini sekalian untuk memperkokoh persatuan di antara kita kaum muslimin, tanpa melihat sekte, kelompok, golongan ataupun mazhab, dan mewaspadai ancaman pecah belah yang diupayakan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan syaitan untuk mengaruh domba kita semua, dengan menjerumuskan kita agar lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dengan mengobarkan hawa nafsu dalam diri kita. Akhirnya untuk membiayai kebutuhan hawa nafsu kita tersebut, akhirnya kita menjual agama kita dengan harga yang murah, dan kita mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya semakin dalam kita terpelosok dalam kehidupan orang-orang yang tak beriman. Nah, di sini hari ini sekalian saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kira-kira pada masa Nabi kita Muhammad SAW, pada masa sahabat Nabi kita, pada masa tabi'in, ada tidak hari ini sekalian yang dinamakan NU Muhammadiyah? Ada. Versus Salafi, Syiah, Sunnah. Ada pada masa Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Ada yang namanya Salafi. Kalau Salafi orang yang hidup bersama Rasul adalah orang-orang musyrik, karena mereka hidup tadinya dalam kejahilian. Nah, saya ingin tanya juga kepada hadirin sekalian, maaf hadirin sekalian, istilah-istilah yang diperkenalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada Rasul dan sahabatnya, istilah-istilah tersebut yang diperkenalkan oleh Allah kepada Rasulnya, kemudian Rasul memperkenalkan kepada sahabatnya, istilah dan nama Islam, iman dan ihsan, apakah nama Syiah Sunnah? Persis Muhammadiyah, bukan. NU, Salafi, belum lagi sekian banyak yang terdapat di negara-negara. Kemudian pada masa Rasul dan para sahabat, ada tidak kata akidah disebutkan? Ada tidak? Kata akidah itu ada tidak pada masa Rasul, pada masa sahabatnya, ataupun pada masa tabi'in? Akidah Ahlussunnah, akidah Syiah, akidah Salafi, akidahnya orang-orang NU, akidahnya orang-orang Muhammadiyah, ada tidak? Ada. Tauhid. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya melalui Jibril
Ketika mengajukan beberapa pertanyaan, apa itu iman? Dijawab rukun-rukun iman dengan jelas. Ketika ditanya mengenai Islam, rukun-rukun Islam dijawab dengan sederhana. Begitu pula ketika ditanya mengenai ihsan. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada 3 istilah tadi, iman, Islam, dan ihsan, kira-kira semua golongan yang ada masuk ke dalamnya. NU, Persis, Muhammadiyah, Salafi, termasuk Syiah dan Sunnahnya hari sekalian, secara umum masuk gak dengan rukun imannya, rukun Islamnya, begitu pula ihsan. Masuk atau tidak? Tapi ternyata syaitan tidak menginginkan hal itu. Mulai hari sekalian lahir sekte-sekte dan kelompok-kelompok. Untuk membedakan dirinya dari kelompok yang lain, mereka gunakan kata akidah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah terpecah lagi, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, ada lagi akidah Mu'tazilah, ada lagi akidah Salafiyah. Kita lihat ahlus sunnahnya terpecah dari sekarang. Kemudian di kalangan Syiah juga serupa, tidak ada. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam masa Nabi kita, masa sahabat Nabi kita, para tabi'in, tidak dikenal yang namanya akidah. Yang ada iman, Islam, dan ihsan. Kata akidah ini baru mulai muncul pada khilafah Abbasiyah, dinasti Abbasi, ketika pemerintah ingin membuat masyarakat dan rakyatnya bercerai-berai, berpecah belah, supaya mereka tidak mengalami gangguan dari rakyat mereka yang sibuk dengan pertentangan, hingga pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan kehendak hati mereka, sedangkan umat Islam disibukkan dengan pertentangan di antara mereka. Maka muncullah persoalan, apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Kemudian muncul berbagai macam pertentangan dalam bidang fikih hadirin sekalian. Kemudian berbicara lagi hadirin sekalian mengenai hal-hal yang gaib yang menjadi bahan pertentangan di antara mereka. Oleh karena itu dalam Islam hadirin sekalian, kata akidah ini, kalau kita lihat, diambil dari kata aqada yaqidu. Tidak ada satupun hadirin sekalian dalam literatur bahasa Arab yang menunjukkan kata akidah atau aqada ini menunjukkan keyakinan. Tapi aqada yaqidu, aqdan wa uqudan, menggambarkan akad hadirin sekalian perjanjian. Menggambarkan hadirin sekalian akad, perjanjian dan tekad, tapi tidak ada satupun literatur yang menerangkan bahwa akidah itu menunjukkan keyakinan atau ideologi. Tapi kata ini hadirin sekalian muncul seiring dengan kepentingan-kepentingan politik, kekuasaan. Demikian pula orang-orang yang dikuasai dunia ingin memecah belah kaum muslimin, maka mulailah yang Tuhannya sama, yang nabinya sama, yang kitabnya sama, demikian pula hadirin sekalian jalan hidupnya sama, dipecah belah dengan nama-nama yang bermacam-macam. Akhirnya mulai akidah Syiah Imamiyah, akidah Zaidiyah, akidah Syiah Ismailiyah, Kisaniyah. Kemudian muncul di kalangan Ahlus Sunnah akidah-akidah yang bermacam-macam, padahal Tuhannya satu, nabinya sama, kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi kita semua sama. Yang mengherankan, umat Katolik yang kitabnya 4, Tuhannya 3, mereka bisa bersatu. Begitu pula hadirin sekalian Protestan, Anglikan, Pentakosta, Ortodok yang Tuhannya 4, yang Tuhannya 3, kitabnya 4, mereka dapat bersatu. Sedangkan kita kaum muslimin yang Tuhannya satu, nabinya sama, kitabnya sama, kita bercerai-berai, berselisih satu dengan lainnya. Kenapa? Karena kita tidak kembali ke dalam nilai-nilai Islam. Dalam Al-Quran tidak ada wala tamutunna illa wa antum syi'iyun, wala tamutunna illa wa antum sunniyun, wala tamutunna illa wa antum nahdiyun. Tapi yang ada wala tamutunna illa wa antum muslimin. Kalau nama ini yang kita angkat, ini yang menyatukan di antara kita, maka hubungan kita akan kembali mesra bersama saudara kita Muhammadiyahnya, NU-nya, Persisnya. Kalau ada perbedaan fikih, ini perbedaan interpretasi. Ini hanya perbedaan pendapat seperti perbedaan antara Malik, Hambali, Abu Hanifah dan lain-lain sebagainya. Dan tidak menentukan
sama sekali hadirin sekalian diri kita benar atau salah, karena itu merupakan dugaan, bukan merupakan satu kebenaran yang pasti yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rukun iman yang kita sepakati bersama jelas, rukun Islam juga jelas. Kalau ada praktek-praktek yang sedikit berbeda dalam sholat, sedangkan sholatnya sama sebanyak 5 kali kita lakukan, rukun-rukunnya sama. Kalau ada praktek perbedaan dalam furu yang bukan bagian pokok dari agama, kenapa ini yang kita besarkan, ini yang kita sebarkan, ini yang kita bicarakan, menyibukkan kita dari persamaan yang begitu banyak di antara kita semua. Jadi saya lihat umat Islam menyibukkan diri mereka dengan safasifal umur, pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Mereka lupa akan peran mereka sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Allah jadikan langit bumi dan seluruh isinya merupakan hari sekalian tempat kita bekerja dan berjuang. Dan di sana kita akan menemukan keindahan tiada tara yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu hadirin sekalian kita menggunakan konsepsi ilmiahnya, konsepsi filosofisnya maupun religiusnya. Dengan ketiga konsep ini, baik melalui berbagai macam eksperimen, melalui argumentasi, melalui hadirin sekalian wahyu-wahyu yang menerangkan dari mana kita berasal, kemudian kemana kita akan pergi, semuanya menunjukkan keindahan dari ajaran Islam yang merupakan kesatuan komprehensif yang saling mendukung satu dengan lainnya sesuai dengan akal manusia. Tapi sayang, sungguh sayang, umat Islam telah berubah menjadi kerdil, telah berubah menjadi kecil, menyibukkan diri mereka dengan persoalan-persoalan yang tidak berarti. Beda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari masyarakat Islam yang tertinggal, yang terkebelakang, yang begitu primitif, dengan bimbingan dari Allah membacakan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah di langit, di bumi, termasuk dalam diri mereka. Pada masa yang begitu kelam dan gelap, berhasil membangkitkan mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Sedangkan kita pada saat ini, ulama-ulama kita di tengah-tengah abad modern yang telah maju, pendidikan yang telah berkembang, kita justru diajak untuk mundur, untuk hidup terkebelakang, mengesolir diri, kemudian kita bercerai-berai antara kita satu dengan lainnya, seolah-olah ini merupakan ajaran Islam. Akhirnya Islam menjadi cemoohan, cacian dan makian disebabkan karena ulah perbuatan kita semua. Maka tidak ada jalan bagi kita hadirin sekalian untuk dapat bersatu, untuk bangkit dan maju, kecuali kita kembali sesuai dengan petunjuk Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu alahu abidun. Kita lihat semua ayat-ayat mengajak kita kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya, dan menjadikan Islam hari sekalian sebagai agama tempat kita berkumpul dan bernaung, dan melarang kita untuk bercerai-berai dalam agama Allah. Seperti yang Allah bacakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Oleh karena itu, kehidupan apa yang kita pilih? Apa kita ingin hidup seperti binatang dengan persepsi indrawinya hadirin sekalian, memandang alam, kemudian yang terfikir dalam benaknya bagaimana memuaskan nalurinya, syahwatnya, makan dan minumnya, tapi binatang masih bermanfaat karena dia diciptakan untuk kita semuanya? Apa kita ingin hidup sebagai manusia yang penuh dengan kemanusiaan kita, memanfaatkan semua potensi-potensi yang ada pada kita untuk menegakkan keadilan, kebenaran, membuktikan bahwa kita hamba-hamba yang beriman berserah diri kepada Allah? Maka sewaktu kita mengatakan ana muslim, ana mukmin, maka tidak mungkin kita akan berbohong, berkhianat, akan mengambil yang bukan hak kita, akan minum apa-apa yang diharamkan Allah. Seandainya kita melakukan, tergelincir dan lupa, cepat-cepat kita kembali
karena itu kalau kita semua bersama-sama bersatu dalam Islam, bekerja sama dalam Islam, memperjuangkan nilai-nilai Islam, maka rahmat dan keberkahan Allah akan turun kepada kita semua. Oleh karena itu cukup hadirin sekalian kita menggunakan berbagai macam istilah-istilah yang menunjukkan kita bernaung di bawah naungan satu sekte. NU Muhammadiyah berdiri sebagai organisasi untuk memperjuangkan Islam, bukan mempergunakan Islam untuk memperjuangkan NU atau Muhammadiyah. Oleh karena itu kita berharap tokoh-tokoh itu membuktikan keislaman mereka, membuktikan bahwa mereka betul-betul berjuang untuk Islam dengan mengirim para pengikutnya agar bersatu bersama saudara-saudara mereka yang dari Muhammadiyah, yang dari Persis. Jangan apa-apa kalau berbicara kita NU, kita Muhammadiyah, kita Persis, kita ini, kita itu. Yang satu lagi mengatakan kita Salafi, kemudian sebagian lagi mengatakan kita Ahlus Sunnah, kita Syiah. Kalau saya hadirin sekalian, saya bercuci tangan dari semua nama ini lahir dan batin. Saya ingin hidup sebagai Muslim, mati sebagai Muslim, dan ingin Allah membimbing saya untuk hidup dengan cara hidup orang-orang yang beriman. Saya betul-betul bercuci tangan dan minta kepada Allah tidak dibangkitkan sebagai NU, sebagai Muhammadiyah, sebagai Persis, sebagai Salafi, sebagai Syiah, sebagai Sunnah, karena nama ini tidak pernah dikenal pada masa kehidupan Nabi kita. Karena Allah mengatakan inna dina indallahi wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, sebagai penutup, ada orang bilang hati-hati Ustaz Husain itu dia pandai mengajak orang ke Islam yang satu. Setelah itu hadirin sekalian babi celup menjadi Syiah. Innalillahi. Memangnya yang saya hadapi logam. Yang saya hadapi orang-orang berakal, berpendidikan. Betapa teganya mereka menganggap orang-orang yang belajar ini seperti logam yang tidak berakal. Lalu berapa lama usia saya hidup di dunia ini hadirin sekalian? Kira-kira program ini saya ulang-ulang selama kurang lebih 25 tahun saya pulang dari Mesir. Dan hidup saya paling tidak sedikit lagi. Kira-kira kapan saya akan mensyiahkan hadirin sekalian? Apalagi saya udah pasang ring di jantung 4 hadirin sekalian. Nanti bisa kejutan sedikit aja loh, membuat saya kembali kepada Allah. Berarti semua usaha saya selama 22 tahun gagal karena tidak berhasil mensyiahkan orang kan? Jadi orang yang dihadapi ini semua, mereka pikir seperti orang yang belajar sama mereka, yang otaknya akannya disingkirkan, diberikan otak keledai, terima apa yang diajarkan pada kalian. Semua orang yang belajar bersama kita, justru kita ingin membuat mereka berakal, berpikir, dan tidak menjadi keledai. Oleh karena itu, kalau mereka satu hari menjumpai Ustaz Husain keluar dari apa yang diperjuangkan selama ini, katakan, hada firaqu baini wa bainak, inilah saat perpisahan antara aku dan kamu. Tapi kalau orang menghisap seseorang dengan apa yang gaib, apa yang terdapat di hatinya, waduh, bisa berbahaya hari sekarang. Kalau setiap orang berpendirian seperti ini, orang bisa mengatakan apa? Saya membunuh kamu karena saya tahu besok kamu akan membunuh si fulan. Saya menjalat kamu sebanyak 100 kali karena kalau saya tidak lakukan, besok kamu bakal berzina dengan si fulan. Berbahaya sekali hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melihat yang lahir, melihat dari apa yang ditampakkan, sedangkan yang tersembunyi kembalikan kepada Allah. Pengadilan pun diperintahkan untuk melihat bukti, bukan hadirin sekalian melihat apa yang di dalam hati. Sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami ini menghukum berdasarkan apa yang lahir, adapun yang tersembunyi semua ini urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya lihat banyak orang-orang yang memang, saya kesian sekali hadirin sekalian, ingin dijadikan mirip dengan keledai. Agama tidak boleh sama sekali menggunakan akal. Tidak boleh. Kita harus menerima, beriman kepada teks, sedangkan akal tidak boleh bekerja persis seperti yang diajarkan oleh siapa? Oleh saudara-saudara kita yang berasal di agama yang lain. Ini terang-terangan. Kalau kita menjumpai pada Bible ada ayat-ayat yang tidak diterima oleh akal, maka kita wajib menerima ayat-ayat tersebut, mengimaninya dan menolak akal kita. Tapi kalau Al-Quran sebaliknya,
mengajak kita untuk bertafakur, mengajak kita merenung, mengajak kita membuktikan kebenaran Al-Quran. Kalau kalian meragukan, silahkan kalian buktikan dengan membuat sebuah surah yang sama dengan Al-Quran. Jadi hadirin sekalian, ini merupakan ajaran yang jelas dan gamblang. Satu riwayat sebagai penutup, ketika Rasulullah SAW dalam satu hadis diriwayatkan mengutus sahabat-sahabat ini bawa pemimpin seorang sahabat Nabi yang diangkat untuk menjadi amir mereka. Rasulullah mengatakan, alaikum bis sam'i wa ta'ah, kalian wajib mendengar dan patuh. Maka berangkat rombongan ini mengikuti pemimpin mereka. Di tengah jalan, si pemimpin langsung memerintahkan para pengikutnya untuk mengumpulkan kayu. Lalu hadirin sekalian, si pemimpin mengatakan, nyalakan kayu tersebut. Kemudian saya minta kalian satu persatu masuk ke dalam api. Kalian diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada pemimpin kalian apapun resiko. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Nabi tersebut yang dididik oleh Rasul sebagai orang yang berakal mengatakan, bukan untuk ini kami diperintahkan taat kepada kami. Maka kembalilah mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, lau dakhaltumuha lan takhruju minha abada. Kalau kalian masuk ke dalam api karena mengikuti permintaan pemimpin kalian, maka selama-lamanya kalian tidak akan keluar dari api tersebut. Ala la ma'siyata li ala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak dibenarkan mentaati makhluk pada kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Artinya, orang yang beriman tidak boleh kehilangan akal mereka. Akal ini mirip dengan kedua bola mata kita. Kedua bola mata kita ini bisa mendapatkan penerangan cahaya, bisa melihat. Tapi walaupun sehat, kalau gelap kita tidak mungkin bisa melihat. Begitu pula akal kita dengan wahyu ilahi, dengan cahaya kitabnya, dengan kehidupan Nabi yang begitu indah, maka akal kita mendapatkan penerangan tanpa kita harus melakukan eksperimen, uji coba dan lain sebagainya. Allah tunjukkan kebenaran, dan waktu membuktikan ternyata apa yang Allah tunjukkan sebagai kebenaran, akal kita mengatakan itulah kebenaran yang sejati. Apa yang dianggap mungkar, ternyata fitrah kita, akal kita mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan yang mungkar. Yang membenarkan yang mungkar hanyalah hawa nafsu kita. Yang menolak yang benar adalah hawa nafsu kita. Sedangkan fitrah kita, akal kita, nurani kita, semua mengimani kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bersatu merapatkan barisan kita. Demikian pula menyatukan hati kita untuk sesuatu yang bakal menjamin keselamatan kita di hari kemudian nanti. Menjadi orang yang beriman kepada rukun-rukun iman, menjalankannya dengan sebaik-baiknya, beriman kepada rukun Islamnya, kemudian dengan ihsan kita menyadari setiap saat Allah memandang kita. Apalagi kalau kita bisa merasakan hati kita menyaksikan kehadiran Allah bersama kita semua, maka hidup kita semua akan damai. Perbedaan etnik, suku, bangsa, mazhab, pendapat, semua perbedaan yang tidak berarti. Islam menyatukan di antara kita semua. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat suci yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah perintahkan. Maka Allah ingin menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, umat yang bersatu dalam agama Allah, yang menegakkan keadilan, dan jangan kita terpedaya oleh budaya barat dengan gemerlapannya. Ketahuilah, seperti yang dinyatakan oleh Will Durant, seorang penulis sejarah peradaban manusia, dia mengatakan perbedaan antara zaman purba dengan zaman modern saat ini hanya dalam sarana, bukan dalam tujuan. Manusia tetap manusia, tujuannya sama, tapi sarana kehidupan yang berbeda. Kalau dulu orang membunuh pakai bambu runcing, sekarang menggunakan bulir. Dahulu orang berkendaraan onta, sekarang menggunakan pesawat udara, hadirin sekalian. Kalau dahulu orang, hadirin sekalian, berzina dalam keadaan tertutup, budaya sekarang di zaman modern menampakkan perzinahan dengan terang-terangan, bahkan dianggap satu hal yang biasa. Begitu pula homoseksual, lesbian, dan lain sebagainya. Melalui berbagai macam media mereka, pendidikan mereka, mereka berhasil untuk menjadikan kehidupan kaum purba dan binatang seolah-olah merupakan tanda kemajuan. Padahal yang berbeda hanya sarananya, tujuannya sama. Oleh karena itu jangan terpedaya dengan kemajuan barat pada saat ini. Kehidupan mereka yang begitu terpuruk, kehidupan mereka yang begitu rendah dalam kobaran hawa nafsu
yang membuat mereka terbakar dan menderita. Sedangkan kita kaum muslimin tetap dengan bimbingan dan petunjuk Allah, keimanan mendapatkan janji kemuliaan dunia dan kemuliaan di hari akhir nanti. Demikianlah para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dalam hati kita fanatisme terhadap kelompok, golongan dan sekte, kemudian menuangkan dalam hati kita keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, demikian pula kepada hari akhir, menjadikan kita orang-orang yang berjuang dalam menegakkan keadilan, dan Allah jadikan kita contoh yang baik di tengah keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan mudah-mudahan bangsa kita dibangkit. Amin. Kita termasuk dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang memperjuangkan kebangkitan bangsa ini. Amin. Saya ucapkan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin dan para pengurusnya, jazakumullahu khairan, waffaqakum wa hadakum wa iyana jami'an ila siratil mustaqim, wa akhrajana minadh dhulumati ila an-nuri bi idnihi, wa an yuthabbitana 'ala al-imani wal islam, wa an yajma'ana 'ala kalimatil islam wal iman, wa an yahfazana wa ya'simana an at-tafarruqi fi dinihi, wa an yumitana 'ala al-islam, wa an yajma'ana bi habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.